Kembali lagi bersama kami Kristen Katolik Menjawab GBI Grapce mengatakan dalam channel YouTube-nya, Gereja Katolik agama palsu, Gereja Katolik pelacur besar, dan Paus anti-Kristus. Beritakan kebenaran. Oke. Nah, sekarang masuk lebih lanjut lagi. Mungkin ada yang bertanya begini, apakah ini bisa diidentifikasikan dengan agama tertentu atau gereja tertentu? Ya. Di abad-abad pertengahan, ketika kaum Protestan keluar dari Katolik, ya, terjadi reformasi. Jadi kita bicara sejarah di sini, ya. Ketika kita bicara sejarah, ada banyak sekali komentator-komentator Protestan dan teolog-teolog Protestan yang menganggap, ya, sistem Roma Katolik sebagai antikristus, ya, seperti Martin Luther, ya, kemudian yang lain sebagainya. Seringkali mereka menulis komentari bahwa Paus adalah antikristus, ya. Nah, sehingga mereka akhirnya banyak yang mengidentifikasi si wanita ini dengan sistem Roma Katolik begitu. Dan sepertinya cocok begitu. Banyak hal cocok gitu. Nanti kita akan simpulkan di akhir apakah benar atau tidak. Ya. Misalnya bahwa itu adalah suatu sistem agama, oke. Ya, Roma Katolik adalah sistem agama. Kemudian raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Udah, itu benar sekali. Artinya sistem Roma Katolik di abad-abad pertengahan berjabat tangan erat lah dengan sistem politik, dan sering main politik. Mereka sering main politik, bahkan raja-raja di berbagai negara bisa tumbang dan sebagainya karena intervensi Paus, dan mereka saling memakai, ya. Ada raja negara mana memakai kekuatan agama dan sebagainya. Kain ungu dan kirmizi itu juga sangat cocok, ya, untuk kardinal dan paus-paus semua memakai begitu. Dihiasi dengan emas, permata, mutiara, sangat cocok juga, ya. Kaya raya, Vatikan kaya raya. Lalu dikatakan yang terutama ayat 6, mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ini juga sangat cocok karena sistem Katolik sistem Roma telah menganiaya begitu banyak orang percaya yang sejati. Ya. Begitu banyak, ya, dan Pertama, saya mau katakan kepada GBI Grapce, Anda sangat menjijikan dan membodohkan, menyesatkan publik. Sebenarnya GBI Grapce ini cukup bukti untuk memasukkan Anda dalam penjara karena ucapanmu yang sangat hina terhadap agama. Dalam hukum undang-undang di Indonesia yang berlaku, GBI Grapce ini dapat dikategorikan sebagai penistaan agama. Yang sangat disayangkan adalah seseorang ini dalam video sekolah tinggi jadi pendeta dan hanya bisa bicara dengan cara yang bodoh dan menjijikan. Pengetahuan Anda yang tidak punya intelektual dan etika, apakah Anda meyakinkan orang lain dengan kebodohan yang Anda punya supaya mengikuti Anda dan percaya kata-katamu? Kepada GBI Grapce, cari pengikutmu dan kuatkan imanmu dengan ajaran agamamu dengan benar, tanpa kau sebut-sebut Katolik. Atau apakah Anda mencoba cari panggung atas kebesaran nama Gereja Katolik?
Anda merasa paling benar. Siapa sih yang mendirikan GBI Grapsche pada tahun abad 20 ini? Dan sekarang mulutmu sangat besar mengatakan orang salah, kamu benar. Saudara-saudara, sebelum Anda percaya dengan perkataan orang ini, coba cari tahu siapa yang mendirikan GBI Grapsche ini. Dalam pernyataannya, GBI Grapsche ini dasar dari tulisan tim F. Lahaye dan Ferry Bezjenskin. Dalam buku mereka, semua menghina dan memfitnah gereja Katolik dengan cara asumsi pribadi. Bukan hanya sekali atau hanya satu orang. Mereka ini rata-rata yang mendirikan denominasi baru pada abad ke-20 sangat sering menyerang gereja Katolik dengan buku War of Babylon. Dalam videonya tadi, GBI Grapsche ini mencoba mencocologikan kain ungu yang digunakan dalam gereja Katolik. Entah bagaimana, bila keluar di rumah, kalau kebetulan menggunakan warna ungu, apa ia mengatakannya juga keluarganya sebagai pelacur besar dan antikristus? Pernyataan GBI Grapsche ini sangat bias dan tidak memiliki dasar menggunakan pemikiran sempitnya yang ada di kepalanya, menggunakan mulutnya untuk berbicara. Ia juga mengatakan orang Katolik berdoa hanya kepada Bunda Maria. Ini tentu saja sangat salah. Dalam ajaran gereja Katolik adalah utama, yang menjadi pusat ajarannya adalah Yesus. Sebagai doa-doa devosi kepada Bunda Maria dan Santo Santa dalam ajaran Katolik diajarkan. Ia juga mengatakan Paus antikristus. Kita lihat saja bahwa Paus menyerahkan seluruh jiwa raganya, rela tidak berkeluarga, rela meninggalkan saudara-saudaranya, rela meninggalkan segala sesuatu yang ia punya dan melayani Yesus Kristus. Sedangkan yang berbicara dalam video ini, ia menikmati tidur bersama keluarganya, bersama istrinya, bersama anaknya, dan lain-lain. Di Indonesia juga memiliki Kementerian Agama yang mengendalikan ajaran sesat dalam setiap agama. Jadi apakah Anda juga berasumsi sama halnya Anda katakan inkusisi seperti yang Anda tuduhkan di negara Spanyol? Terakhir adalah apakah Anda mengatakan orang lain tidak boleh tersinggung dengan kata-kata kebodohan Anda setelah Anda mengatakan dan menfitnah, menjelekkan, menistakan sesuatu agama dan Anda mengatakan tidak boleh tersinggung? Jika tersinggung, itu adalah bukan agama. Nah, terlihat tadi dalam videonya itu dia mengatakan gereja Katolik sebagai agama palsu. GBI Grapsche, kami dari Kristen Katolik menjawab, sangat menentang keras Anda dengan apapun dan dengan cara apapun. Memang sudah dari dulu banyak orang yang menuduh gereja Katolik adalah War of Babylon atau pelacur besar, seperti yang digambarkan dalam kitab Wahyu 17.
Sebenarnya tuduhan bahwa gereja Katolik sebagai The Whore of Babylon atau yang diterjemahkan sebagai pelacur besar itu dituliskan oleh Tim F. LaHaye dan Jerry B. Jenkins dalam bukunya. LaHaye dan Jenkins ini juga mengarang Left-wing Series yang mewakili pandangan kelompok dispensationalis yang memang sangat keras menolak gereja Katolik. Mereka mengira bahwa gereja Katolik menggabungkan agama Babylon ke dalam ajaran-ajarannya. Mereka juga menuduh bahwa Bapak Paus adalah anti-Kristus. Ini adalah suatu tuduhan yang pasti sangat menyedihkan hati kudus Yesus sendiri, sebab kenyataannya adalah Kristus telah mendirikan gerejanya di atas Petrus, Matius 16 pasal 18, dan ia berjanji akan menyertainya sampai akhir zaman, Matius 28 pasal 20. Sehingga pernyataannya ini pasti digenapinya dengan menyertai para pengganti Petrus, yaitu Bapak Paus. Jika kita percaya akan janji Kristus yang menyertai gerejanya sampai akhir zaman, maka semestinya kita tidak menuduh bahwa gereja yang didirikannya akan menjadi The Whore of Babylon, atau bahkan pemimpinnya menjadi antikristus. Sebab jika kita mengatakan demikian, sebenarnya kita menuduh Tuhan Yesus mengingkari janjinya, padahal Tuhan Yesus selalu setia dan tidak pernah ingkar janji. Kesetiaannya tetap selama-lamanya, dan dia tidak pernah meninggalkan gerejanya. Alkitab mengatakan bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Matius 24 pasal 35, Markus 13 pasal 31, Lukas 21 pasal 33. Dalam bagian Misteri Babylon Long History, LaHaye dan Jenkins membuat suatu klaim sejarah yang bias dan keliru dengan mengatakan a versi flash religion in the world. Lihat buku End Times 172. Maka klaim mereka ini mengacu mitos Romawi, Yunani, agama Aborigin dan Afrika, Konfusius dan lain-lain. Aneka aliran ini kepercayaan di Asia dan sebagainya. Secara objektif kita dapat melihat bahwa klaim ini sesungguhnya tidak masuk akal, karena bermacam aliran ini yang sudah bertentangan satu sama lain tidak mungkin berasal dari suatu agama kuno Babylon. Dengan menuduh bahwa Roma adalah ibu dari segala campuran yang tidak kudus, LaHaye dan Jenkins kemudian menuduh bahwa ajaran-ajaran tersebut menyusup ke dalam ajaran Kristiani. Di dalam gereja Katolik, sebenarnya sangatlah menyedihkan untuk melihat bagaimana mereka menghubungkan ajaran-ajaran seperti mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, penghormatan mereka menyebut sebagai worship, penyembahan. Tentu saja tidak benar. Kenapa para orang kudus dan Maria dan pengadaan misa kudus sebagai pengaruh ajaran sesat Babylon dalam gereja? Betapa seharusnya mereka mempelajari tulisan
para bapak gereja di abad awal dan bahkan dari Alkitab sendiri untuk mengetahui bahwa praktek tersebut berasal dari pengajaran para rasul dan bahkan dari Yesus sendiri. Orang Katolik yang mengenal imannya dengan baik dan mengetahui bahwa tuduhan di atas sama sekali tidak benar, praktek mendoakan orang mati diperoleh gereja dari tradisi Yahudi yang dapat dalam Alkitab Markus 12 pasal 39 sampai 45 dan telah dipraktekkan oleh jemaat Kristen awal. Pembuatan tanda salib secara jelas mengikatkan kita akan kurban Yesus di kayu salib. Penghormatan bukan penyembahan. Para kudus didasari oleh pengajaran. Penghormatan bukan penyembahan. Para kudus didasari oleh pengajaran akan adanya persekutuan para kudus yang tak terpisahkan oleh maut, yang menjadikan kita semua sebagai satu keluarga Tuhan, dan misa kudus itu institusikan oleh Yesus sendiri pada malam sebelum wafatnya, yang juga sudah jelas dijabarkan secara literal dalam Yohanes 6 pasal 25 sampai 71. Tidak ada dari pengajaran ini yang mempunyai hubungan sedikit pun dengan agama Babylon kuno. Apakah ada persamaan antara praktek agama lain dengan praktek dalam gereja Katolik ataupun gereja Protestan? Tentu saja ada. Misalnya, umat Hindu berdoa dan membaca buku suci seperti juga umat Katolik dan Protestan, tetapi itu tidak berarti bahwa doa dan kitab suci umat Kristen berasal dari agama Hindu. Apakah ada kesamaan antara ajaran agama Babylon kuno dengan agama Kristen? Ya, ada. Seperti mereka juga punya kisah penciptaan dunia yang mirip dengan kisah penciptaan di Alkitab Kejadian. Mereka juga percaya ada eksistensi iblis. Apakah dengan demikian kita sebagai orang Kristen harus membuang ajaran tentang penciptaan dan adanya iblis karena mempunyai kemiripan dengan ajaran agama Babylon kuno? Tentu tidak. Maka tuduhan Lahai dan Jenkins sebenarnya kurang logis dan kurang disadari oleh bukti historis yang kuat. Memang orang bertanya-tanya dari mana mereka bisa mempunyai teori semacam ini jika sumber mereka adalah buku Babylon Mystery Religion yang ditulis oleh Reb Word ataupun To Babylon karangan Alexander Hislop 1858. Maka sebaiknya memang mereka mempertimbangkan kembali tuduhan mereka, sebab Wardrobe sendiri telah menarik buku karangannya itu karena telah menemukan kesalahan serius dalam materi yang disampaikan oleh Hislop yang telah dipakainya menjadi salah satu sumber penulisan buku Babylon Mystery Religion itu. Wardrobe kemudian menerbitkan buku berjudul The Babylon Connection 1997 yang menarik kembali pernyataannya yang mengatakan bahwa iman Katolik berakal dari agama Babylon. Selanjutnya, silakan membaca di Katolitas. Untuk mengetahui apa yang dituliskan oleh Ward untuk merevisi bukunya yang pertama,
Woodruff akhirnya mengakui apa yang juga diyakini oleh para ahli sejarah yang dapat dipercaya, bahwa iman Katolik bukan agama yang sesat yang menggabungkan agama Kristen dengan agama Babylon Mystery Religion. Dengan sendirinya akhirnya Woodruff mengakui bahwa The War of Babylon di dalam kitab Wahyu adalah bukan gereja Katolik Roma. Demikian teman-teman atas tuduhan GBI Grabshe ini telah kami menjawabnya, dan kiranya teman-teman juga ingin membagikannya. Sangat penting kita mencapai semua mereka yang tidak mengenal iman akan gereja Katolik. Terima kasih. Salam Kristen Katolik menjawab.